Fuck this. God bless America. Incredible. They're even better match than I thought. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial TV Dexter di season pertama, di mana Om akan membahas dari episode 5 dan 6. Pada video sebelumnya, Dexter kembali dipermainkan oleh sang pembunuh berantai, yaitu Ice Truck Killer, dengan ditemukan berbagai potongan tubuh manusia di tempat di mana lokasi tersebut memiliki kenangan tersendiri bersama Harry. Dan pada video kali ini, kita akan mengetahui bagaimana usaha kepolisian Miami untuk mencari petunjuk mengenai pembunuh tersebut dengan bantuan seorang pria bernama Tucci, yang merupakan satu-satunya korban yang selamat dari cengkraman Ice Truck Killer. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode kelima di season 1 yang berjudul Love American Style. Scene diawali dengan Dexter yang telah tiba di TKP di mana ia menemukan Tucci. Maria pun menghampiri dan bertanya, apakah dirinya menemukan jejak darah milik sang pelaku. Namun Dexter bilang kalau dia tidak mendapatkan jejak apapun dan hanya ada bercak darah milik Tucci. Maria juga menambahkan kalau ia juga belum mendapat petunjuk apapun dari lelaki itu karena belum sadar. Scene berganti ketika Rita akan pulang kerja. Ia melihat rekan kerja Yelena sedang bersedih dan dia pun mengajaknya berbicara. Kemudian temannya bercerita kalau tunangannya yang bernama Ernesto tak kunjung pulang. Dia berkata bahwa sudah tidak bisa membayar seorang penyelundup imigran gelap yang biasa disebut dengan Coyote. Karena hal ini, Ernesto pun dipaksa untuk dideportasi kembali ke Kuba. Namun sudah seminggu, ia tidak mendapatkan kabar apapun. Rita pun bertanya bagaimana ia bisa menghubungi sang Coyote. Lalu wanita itu menunjukkan nomor ponsel penyelundup tersebut, tapi berkata kalau nomornya sudah tidak aktif. Yelena juga bilang kalau ia harus meninggalkan uang untuk Coyote di taman jika ingin bertemu dengan Ernesto. Atas cerita ini, Rita pun berinisiatif untuk membantu Yelena dengan meminta bantuan Dexter. Namun dia menolak karena takut akan keselamatan keluarganya di Kuba. Tapi Rita tetap memujuknya dan bilang kalau Dexter pasti mempunyai solusi. Adegan berlanjut di mana Rita sedang makan siang bersama Dexter. Dia pun membicarakan masalah sebelumnya. Wanita itu bilang kalau ia merasa iba dengan teman kerjanya itu karena mereka berencana akan menikah. Dexter pun berkata kalau ia memiliki kenalan di departemen yang berurusan dengan masalah imigrasi dan akan mencoba untuk membantunya. Scene beralih di mana Debra sedang menelpon pihak rumah sakit di mana Tucci dirawat. Namun tiba-tiba ia kedatangan teman lamanya di saat dahulu bertugas menyamar, yaitu seorang PSK bernama Shanda. Debra pun mengira kalau tujuan Shanda ke sana karena mengetahui sesuatu tentang Ice Truck Killer. Namun niat wanita itu adalah untuk meminta tolong dengan masalah pribadinya. Tapi nggak lama James pun datang memanggil Debra. Ia bilang kalau Masuka menemukan barang bukti berupa puntung rokok di TKP. Debra pun senang karena mengira puntung itu milik sang pembunuh dan otomatis bisa menemukan sidik jari untuk mempermudah penyelidikan. Namun dengan emosi, James bilang kalau itu milik Debra dan bilang kalau dia telah mengkontaminasi tempat tersebut dengan merokok di area TKP. Lalu sebagai hukuman, James menyuruh Debra untuk menemani Tucci hingga tersadar. Scene berpindah di mana Dexter pergi menemui temannya yang bertugas di bagian imigrasi bernama Gerald. Sang petugas bilang kalau kasus yang dialami Yelena bukanlah yang pertama kali terjadi. Dexter pun bertanya apakah temannya itu tahu tentang kasus para imigran yang menghilang. Gerard pun bercerita tentang sang Coyote
yang selalu memeras pihak keluarga imigran agar bisa selamat sampai ke Miami. Namun jika pihak keluarga tidak bisa membayar, maka sang imigran akan lenyap tanpa jejak. Dan sebenarnya, para petugas sudah mengantongkan beberapa nama tersangka untuk kasus ini. Namun polisi belum bisa melakukan tindakan karena kurangnya bukti untuk surat penggeledahan. Tapi tentu saja, hal ini tidak akan berlaku untuk Dexter. Dia pun memutuskan untuk menyelidiknya sendiri, lalu mendatangi salah satu alamat dari daftar tersangka yang bernama Jorge Castillo. Alasan dia memilih tempat itu karena lokasinya paling dekat dengan taman di mana Yelena harus meletakkan uangnya untuk membebaskan Ernesto. Dexter pun memasuki sebuah lahan luas yang berisi tumpukan mobil bekas. Kemudian, ia menuju ke sebuah pintu kontainer yang paling besar dan berniat untuk menyelidikinya. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki yang memergoki, dan ternyata dia adalah Jorge Castillo. Dexter pun memperkenalkan diri sebagai Dave Cutler, lalu berpura-pura kalau ia sedang mencari lampu mobil bekas untuk memodifikasi mobilnya. Castillo pun menjawab kalau ia tidak memiliki barang yang dimaksud dan berusaha untuk mengusir Dexter. Pada malam harinya, Dexter melanjutkan investigasi dengan memasuki tempat itu secara diam-diam. Ia juga berhasil masuk ke dalam kontainer yang belum sempat ia masuki. Dan diduga kalau ruangan itu digunakan untuk menyekap calon korbannya. Tapi Dexter berpendapat kalau ruangan itu bukanlah tempat di mana pembunuhan dilakukan. Jadi ia masih harus mencari tahu tentang hal tersebut. Scene berganti di mana telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di bibir pantai. Dexter pun menerima telepon dari Gerard tentang adanya kabar itu dan bilang kalau mayat itu mungkin adalah orang yang dicari Yelena. Lalu meminta wanita itu untuk melihat mayat korban. Dan benar saja, ternyata itu adalah Ernesto yang merupakan kekasih Yelena, di mana dia telah hilang kontak selama seminggu karena nggak sanggup memberikan sejumlah uang kepada sang coyote. Scene berpindah di mana Debra dan James sedang mengunjungi Tucci yang telah siuman di rumah sakit. Terlihat kalau pria itu sedang melakukan pengukuran untuk kaki palsunya oleh sang dokter prostetik bernama Rudy. Tucci pun tampak senang dengan hal ini. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, sang dokter pun pergi dari ruangan tersebut. Kemudian Tucci langsung berkata kalau ia mengetahui maksud dan tujuan dari kedatangan mereka, yaitu ingin mencari petunjuk tentang Ice Truck Killer. Namun dia bilang kalau tidak mempunyai banyak petunjuk dan hanya bisa sedikit bercerita tentang kronologinya, di mana sang pembunuh tersebut menyerangnya dari belakang sambil memakai topeng, lalu memasukkannya ke dalam ruangan yang dingin. Dia juga sedikit mengingat perawakan sang pembunuh, yaitu berkulit putih, serta memiliki berat dan tinggi badan yang biasa. Karena nggak mendapatkan banyak petunjuk, Debra pun mendapat ide untuk menutup mata Tucci agar dapat merasakan kembali sensasi di saat dia disekap, dengan tujuan mempermudahnya untuk mengingat sesuatu. Tapi lelaki itu tampak syok dengan permintaan Debra, dan ia pun langsung mengakhiri pembicaraannya. Scene pun berganti di mana Dexter sedang bersantai di atas kapalnya. Ternyata ia sedang memantau rumah Castillo sambil memotret dan berniat untuk mengumpulkan bukti. Di sana terlihat kalau Castillo hidup dengan serba berkecukupan bersama seorang istri. Kemudian scene berpindah ke ruang investigasi, di mana terlihat kalau James dan Debra sedang menginterogasi seorang pria bernama Perry. Lelaki itu diminta keterangan karena berada di area gedung tempat Tucci ditemukan. James bertanya apakah ia sendirian pada malam itu. Dan Perry menjawab kalau dia hanya bersama anjingnya dan beralibi kalau peliharaannya itu suka berburu tikus di bangunan kosong. Namun Perry juga bilang kalau ia juga melihat orang lain di dalam bangunan tersebut, tapi karena keadaan yang gelap, ia nggak bisa mengidentifikasinya. Kemudian karena interogasi itu merupakan jalan buntu, James pun merasa emosi dan langsung meninggalkan tempat itu. Scene berpindah di mana Masuka menemukan sehelai rambut pada kain yang ditemukan di TKP. Dan ternyata itu adalah rambut tikus. Ia berpendapat kalau kain yang sobek itu disebabkan oleh tikus yang membuat sarang. Dan kemungkinan besar hewan pengerat itulah yang memindahkan barang bukti dari TKP ke sarangnya. Oleh sebab itu, James bilang kalau dia akan memeriksa seluruh sarang yang ada di TKP.
Mendengar hal itu, Debra memberi usul untuk berbicara kembali dengan Tucci. Karena menurutnya, pria itu mengetahui lebih banyak petunjuk yang akan membantu penyelidikan ini. James pun terlihat menyepelekan idenya. Namun sepertinya, Debra akan tetap mencoba hal tersebut. Kemudian scene berganti di mana Dexter sedang menyelidiki isi kapal milik Castillo. Dexter beranggapan jika lelaki itu memang seorang pembunuh, pasti akan menemukan buktinya. Dan saat sedang mencari, dia pun menemukan beberapa handphone yang diduga milik Ernesto dan korban lainnya. Lalu gak lama ia pun menemukan beberapa mayat di dalam lambung kapal. Diduga kalau mereka adalah para korban yang sebelumnya ditenggelamkan dahulu di dalam kapal tersebut dan kemungkinan akan dibuang ke laut. Kemudian Dexter pun memotret mayat itu satu persatu sebagai bukti pembunuhan. Tapi gak lama, Castillo pun datang. Dan dengan sigap, Dexter langsung bersembunyi. Dan atas kejadian itu, dia sudah mempunyai cukup keyakinan untuk membunuh sang coyote. Scene berganti di mana James dan Debra sedang mendatangi Tucci. Mereka berdua berusaha kembali untuk mendapatkan petunjuk tentang Ice Truck Killer. Namun karena tetap mendapatkan jalan buntu, James mengusulkan untuk melakukan ide Debra sebelumnya, yaitu menutup mata Tucci dengan harapan kalau pria ini akan mampu mengingat sesuatu. Dan walaupun masih trauma, Tucci menyanggupinya karena nggak ingin ada korban lain seperti dirinya. Lalu pria itu menutup mata menggunakan dasi James. Dan gak lama, dia pun teringat kembali suasana di saat sedang disekap. Lelaki itu berkata kalau sangat sulit untuk mendengar gerak-gerik sang pembunuh. Tucci pun bilang kalau ia sering mencium bau mentol dan menebak kalau sang pelaku suka mengkonsumsi lozenges. Oh iya, sedikit info ya. Ini merupakan permen pelega tenggorokan yang berkhasiat untuk menghilangkan bakteri dan kuman, sehingga terhindar dari bau mulut dan radang tenggorokan. Dia pun yakin akan hal tersebut karena mendengar di saat sang pelaku sedang membuka bungkus plastiknya. Mengetahui hal itu, James, Debra, dan anggota lainnya pergi mencari bungkus permen yang dikatakan Tucci. Mereka berharap dengan ditemukannya bungkus permen itu akan memberikan petunjuk tentang Ice Truck Killer. Dan benar saja, akhirnya mereka menemukannya dan mendapatkan potongan sidik jari meski hanya sebagian saja. Di sisi lain, Dexter pun tampak sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual selanjutnya. Scene pun berganti di mana Castillo sedang mengurung orang di dalam ruangan tempat dia biasa menyekap tawanannya. Namun setelah itu, ia pun melihat ada sebuah lilin yang terlihat mencurigakan. Castillo pun menghampirinya dan ternyata ada banyak lilin aneh yang tersusun secara rapih. Di mana saat diikuti, hal tersebut menuntunnya ke sebuah mobil van. Lelaki itu masuk ke dalam tempat tersebut dan bingung melihat foto-foto korban yang telah ia bunuh. Ia pun juga terlihat heran dengan keadaan tempat itu yang sudah dilapisi oleh plastik. Namun gak lama, di saat dia sedang sibuk termenung, tiba-tiba Dexter muncul dan langsung membius Castillo. Gak lama, sang istri pun datang mencari Castillo di ruangan yang berisi para tawanan. Dexter pun mengawasi dari kejauhan. Dan tanpa disangka, ternyata sang istri merupakan rekan kerjanya Castillo. Jadi bisa dipastikan kalau sepasang suami istri ini adalah komplotan pembunuh yang mengincar imigran asal Kuba. Lalu pada akhirnya, Dexter pun turut menangkap sang istri dan akan membunuh dua orang itu sekaligus. Tak lupa, ia mengambil sampel darah kedua pembunuh itu untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Kemudian melanjutkan ritual seperti biasanya. Scene berganti di mana Dexter dapat menyelesaikan tugas tersebut di pagi hari. Namun karena kurangnya waktu dan persiapan, ia tidak sempat memutilasi istrinya Castillo. Kemudian bergegas mengangkut hasil pekerjaannya untuk nanti dibuang ke laut. Namun tanpa Dexter sadari, ada sebuah mata yang mengintip dari lubang mobil bagasi mobil di dekatnya. Kemungkinan orang itu sedang bersembunyi dan telah melihat aksinya Dexter. Tapi sebelum pergi, dia pun gak lupa untuk membuka pintu ruangan yang berisi para tawanan sebelumnya. Kemudian scene berganti lagi di mana Dexter sedang membuang mayat Castillo dan istrinya ke tengah laut. Lalu kembali ke rumah untuk menaruh hasil pekerjaannya tadi ke dalam kotak. Dan dengan santai, dia pun pergi ke rumah sang pacar untuk menikmati makan malam.
Kita lanjut ke episode 6 yang berjudul Return to Sender. Scene diawali dengan Dexter yang sedang berada di rumah Rita, di mana mereka sedang berdiskusi untuk mengadakan pesta ulang tahun anak perempuannya, yaitu Astor. Dan gak lama, dia pun mendapatkan panggilan tugas darurat. Namun di saat menanyakan lokasi TKP, seketika raut wajahnya berubah. Karena ternyata TKP yang akan dia datangi adalah tempat di mana Dexter beraksi sebelumnya. Ia pun terlihat cemas dan bertanya-tanya apakah telah meninggalkan jejak pembunuhan. Dan alangkah terkejutnya Dexter ketika melihat mayat istri Castillo yang bernama Valerie ini telah terbaring di sana. Padahal ia telah membunuh dan membuang mayatnya ke tengah laut. Dexter pun mengira kalau Astra Killer lah yang telah mengambil kembali mayat tersebut dari dasar laut. Dan merasa kalau ini adalah sebuah pembalasan karena dahulu dia tidak jadi membunuh Tucci. Kemudian Masuka dan dirinya pun mulai memeriksa mayat itu, di mana terdapat bekas luka sayatan di leher sang korban. Tapi untungnya Masuka bilang kalau dia tidak menemukan jejak sidik jari. Gak lama, dia pun meminta pendapat Dexter mengenai bekas luka kecil di area leher, yang menurutnya seperti luka bekas suntikan. Tapi Dexter menjawab kalau itu seperti bekas gigitan serangga atau sejenisnya. Dan karena proses pembunuhan ini, Masuka bilang kalau sang pembunuh terbilang profesional. Di sisi lain, kita melihat Debra, James, dan Maria sedang memasuki kontainer yang digunakan untuk menyekap tawanan Castillo. Mereka memeriksa seisi kontainer itu dan menemukan nomor telepon yang ditulis di lantai dengan sebuah nama, yaitu Mariel. James pun menyuruh Debra untuk menghubungi Batista terkait hal ini. Namun tiba-tiba, mereka dipanggil oleh petugas lain yang sepertinya menemukan sesuatu. Dan benar saja, ada beberapa petugas yang mengepung sebuah bagasi mobil karena mendengar suara yang mencurigakan. Dan setelah dibuka, ternyata ada seorang anak berusia 7 tahun yang berasal dari Kuba bernama Oscar. Bocah itu tampak ketakutan, namun Maria berusaha menenangkannya karena hanya dialah yang mengerti bahasa daerah anak itu. Tapi dari kejauhan, Dexter pun terlihat cemas karena menduga kalau anak itu telah melihat perbuatannya. Scene pun berganti ke masa lalu, di mana Debra sedang memaksa ayahnya untuk ikut berburu bersama Dexter. Namun Harry tidak mengizinkan karena nggak ingin membongkar rahasia Dexter. Ia pun berpesan kepada sang anak untuk selalu menyembunyikan hal tersebut, terutama kepada orang terdekatnya. Karena ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup dan sekaligus akan melindunginya jika sesuatu yang buruk terjadi. Setelah itu, scene berpindah saat Angel sedang melapor kepada James tentang nomor telepon yang ditemukan di area TKP. Angel bilang kalau Mariel adalah seorang imigran gelap asal Kuba dan berencana akan tinggal bersama sepupunya di Amerika. Lalu menduga alasan meninggalkan nomornya di tempat itu adalah untuk memberikan jejak jika ada kerabat yang ingin mencarinya. Angel pun telah mengundang Mariel untuk diminta kesaksian terkait kasus yang menimpanya. Wanita itu bercerita kalau ia dikurung bersama tawanan lain tanpa diberi makan ataupun minum. Dan jika ada tawanan yang berusaha kabur, Castillo dan sang istri tak segan-segan untuk memukulinya. Lalu ia bercerita kalau ada seseorang yang telah melepaskan gembok pada kontainer sehingga para tawanan bisa bebas. Tapi ia tidak tahu siapa yang melakukannya. Debra pun bertanya apakah dia juga mengenal Oscar. Namun sepertinya wanita itu tidak mengetahui apapun. Di sisi lain, Dexter dan Masuka terlihat sedang membaca hasil laporan forensik mayatnya Valerie. Masuka pun memperlihatkan kalau ada zat M99 yang disuntikan di leher wanita itu. Dia juga berkata kalau ini adalah obat bius yang sangat keras dan hanya orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya karena harus mendapatkan izin dari penegak hukum narkoba di pusat. Terlihat kalau Dexter tampak khawatir dengan temuan Masuka ini karena takut jika jati dirinya akan terungkap. FYI sedikit info ya, zat M99 atau etorfin hidroklorida
adalah sejenis obat bius yang biasa dipakai oleh dokter hewan atau kebun binatang untuk melumpuhkan mamalia besar seperti gajah, badak, dan lainnya. Zat ini memiliki sifat antidepresan sekitar 1.000 sampai 3.000 lebih kuat dari morfin biasa. Oleh karena itu, penggunaan zat ini sangat ketat dan dibatasi penggunaannya, serta diatur dalam undang-undang di beberapa negara. Gak lama, ia menerima telepon dari Rita dan mengatakan kalau mantan suaminya yang bernama Paul baru saja bebas dari penjara dan ingin menghadiri acara ulang tahun anak perempuannya. Namun Dexter terlihat tidak fokus karena tengah memantau James yang sedang menyelidiki kasusnya Castillo. Setelah itu, dia pun bertanya pada Angel tentang keadaan Oscar dan mengetahui kalau saat ini anak tersebut sedang bersama Maria di panti sosial. Anak itu bercerita kalau ia telah diselamatkan oleh seseorang dan berkata kalau Oscar akan bekerja sama untuk membuat sketsa wajah orang yang telah menyelamatkannya. Karena hal ini, Dexter pun optimis kalau anak itu telah melihatnya membunuh Valerie dan Castillo. Lalu scene pun berpindah di mana James dan Debra sedang menggeledah rumah Castillo untuk mencari petunjuk. Di tengah pencarian itu, mereka berdebat tentang siapa pembunuh Valerie sebenarnya. Karena Debra berpendapat kalau orang yang membunuh wanita ini adalah orang yang terobsesi dengan Ice Truck Killer, namun mempunyai metode pembunuhan yang berbeda. Namun James terlihat tidak setuju dengan pendapat tersebut, tapi Debra menawarkan ide untuk membuat profil tentang pembunuh ini dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika nanti penyelidikan tentang Castillo mengalami kebuntuan. Kemudian scene berpindah di mana Dexter sedang menyelinap di area TKP. Ia pun mencoba untuk masuk ke dalam bagasi tempat Oscar ditemukan, lalu mengintip dari lubang kecil tersebut. Dan setelah itu, dirinya pun tambah yakin kalau Oscar bisa melihat semua kejadian dengan jelas. Dan karena hal ini, Dexter pun terlihat sangat frustasi. Scene pun berganti ketika ayah Dexter menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam rumah karena badai akan segera datang. Dan benar saja, hujan turun dengan deras namun lama-kelamaan berubah menjadi darah. Dexter pun terdiam dan langsung masuk rumah. Namun saat sampai di kamar, ia melihat ruangan itu telah berubah menjadi tempat ritualnya. Tapi anehnya, tiba-tiba dia terbaring dalam balutan plastik persis seperti yang biasa dia lakukan pada korbannya. Ternyata, Debra lah yang telah membungkus dan hendak membunuh Dexter. Lalu di saat melakukan proses ritual itu, ia pun juga melihat siluet seorang pria yang sepertinya adalah Ice Truck Killer. Gak lama, Debra berniat untuk menebas leher Dexter. Dan seketika, kita pun tahu kalau semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang sedang dialami sang psikopat kesukaan kita ini. Keesokan harinya, Dexter mencoba untuk meretas email milik Masuka dengan tujuan ingin menghapus rekam jejaknya saat ia mengakses obat bius tersebut menggunakan identitas palsu. Debra pun tiba-tiba mendatangi dan bermaksud untuk meminta pendapat Dexter mengenai profil pembunuh yang dibuatnya. Dalam profil tersebut, Debra menuliskan kalau tersangka pembunuhan Valerie adalah seorang pembunuh yang merasa punya keterikatan dengan Ice Truck Killer. Ia juga menuliskan kalau pembunuh ini merasakan kesenangan terhadap hal yang dia lakukan. Selain itu, tersangka mungkin akrab dengan prosedur para penegak hukum atau tata cara tim forensik. Merasa dirinya terancam, Dexter bilang kepada Debra untuk menyimpan profil itu buat dirinya sendiri. Karena menurutnya, Debra masih belum berpengalaman dengan kasus pembunuhan dan jika meneruskan hal tersebut, mungkin saja Maria akan menyingkirkannya dari divisi pembunuhan. Namun sang adik tetap bersikeras untuk melanjutkan profil itu sesuai dengan intuisinya. Sejenak, Dexter pun teringat kenangan masa lalu di mana Harry sedang mencari keberadaan Debra. Ia bertanya kepada Dexter dan memberitahu sang ayah di mana saudara perempuannya berada. Terlihat kalau sang adik diam-diam sedang berlatih menembak dengan menggunakan pistol ayahnya agar nanti bisa ikut berburu bersama Dexter. Tapi Harry terlihat murka dengan hal ini dan menegur Debra untuk tidak melakukannya lagi. Namun saat sampai di rumah, Debra merasa kesal dengan Dexter karena tahu kalau dialah yang telah membocorkan hal ini kepada sang ayah.
Di tengah lamunannya itu, James sedang memberi arahan terkait kasus pembunuhan Valerie. Dia juga mengumumkan kalau akan meminta tenaga dari pihak Akademi Kepolisian untuk menyisir setiap inci area TKP. Dan menambahkan kalau Oscar telah melihat seseorang yang menculik Valerie pada malam tersebut dan saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan sketsa wajahnya. Kemudian, ia juga memerintahkan para petugas untuk menindaklanjuti daftar lisensi akses pembeli zat M99. James menambahkan, jika petunjuk mengenai Castillo menemui jalan buntu, maka ia akan mencari kemungkinan tersangka yang lain. Lalu bertanya kepada Debra tentang pendapatnya ini. Terlihat kalau Dexter cukup cemas dengan keadaan tersebut karena profil yang dibuat sang adik akan membuatnya terancam. Dan ia berharap kalau Debra tidak akan mengemukakan pendapatnya itu. Tapi tentu saja sang adik tetap membahasnya. Di sisi lain, terlihat Oscar datang ditemani oleh petugas panti sosial. Anak itu terlihat ketakutan, tapi langsung jinak saat dijemput oleh Maria. Dan sang petugas mengatakan kalau Oscar terus-menerus berkata tentang pamannya yang bernama Roberto. Kemudian Maria pun mengajak anak itu masuk ke dalam kantor dan memasuki suatu ruangan untuk dimintai petunjuk mengenai ciri-ciri orang yang menculik Valerie. Karena merasa gelisah dengan hasil sketsanya, Dexter berusaha memasuki ruangan tersebut. Namun tanpa disangka, ia dikejutkan dengan adanya Oscar yang tertidur di pangkuan Maria. Wanita itu bilang kalau pembuatan sketsa akan dilanjutkan besok karena sang bocah masih trauma dan belum bersedia memberikan keterangan. Lalu karena rasa penasaran, Dexter melihat hasil sementara sketsa tersebut yang saat ini masih sebatas sepasang mata saja. Sadar kalau dirinya akan segera tergambar di sketsa itu, dia pun berinisiatif membuang segala peralatan ritualnya untuk menghilangkan barang bukti. Sejenak, ia pun membuka kotak kepingan darahnya dan mengenang para korban sebelumnya. Namun di saat ia mengenang kepingan darah korban yang terakhir, Dexter menyadari ada sesuatu yang ganjil, di mana terlihat ada ukiran wajah tersenyum pada kepingan darah tersebut. Karena hal ini, ia pun menduga kalau Eye Struck Killer tidak sedang melakukan pembalasan, namun hanya sedang menguji Dexter. Mampukah ia menemukan jalan keluar dari kasus yang menghimpitnya? Dan tiba-tiba, ia terpikir suatu ide untuk menjauhkan namanya dari pembunuhan Valerie. Dexter pun langsung menuju labnya dan memindahkan serpihan darah kering milik Valerie ke barang bukti milik sang suami. Tak lupa, ia juga menaruh serpihan darah itu beserta sidik jari Castillo ke sebilah pisau, di mana benda itu nantinya akan ditaruh di area TKP dan berharap akan ditemukan oleh orang yang menyisir area tersebut. Hal ini dilakukan agar seolah-olah sang suamilah tersangka dari kasus pembunuhan ini. Dexter pun langsung memberi laporan palsu tersebut kepada James yang sedang bersama Debra. Ia juga menunjukkan sebuah video forensik dan menjelaskan kalau luka sayatan korban sangat dalam, sehingga mengakibatkan kehabisan darah dalam hitungan menit. Dexter melanjutkan kalau tersangka bukanlah orang yang meniru Eye Struck Killer, melainkan hanya mengambil jalan pintas agar korban bisa mati dengan cepat. Namun Debra terlihat tidak setuju dengan pendapat Dexter. Ia menyanggah kalau Oscar tidak mengenali wajah Castillo. Tapi Dexter bilang kalau anak itu masih berusia 7 tahun dan masih terguncang karena masalah yang dialaminya. Dia juga meyakinkan James kalau Castillo adalah seorang nelayan laut dalam, yang berarti ia sangat mahir dalam menggunakan pisau. Atas hal tersebut, Debra pun terlihat kesal dengan penjelasan sang kakak karena profil yang dibuatnya jadi tidak berguna. Keesokan harinya, Dexter mendapat kabar tentang ditemukannya pisau yang diduga milik Castillo. Raut wajahnya pun terlihat senang dan secara otomatis dia langsung ke area TKP. Saat berada di sana, Dexter pun berakting seakan-akan telah menemukan darah pada pisau tersebut dan tak lupa mengambil sampelnya agar aksinya makin meyakinkan. Di samping itu, kita akan melihat kalau Oscar telah dijemput oleh pamannya yang bernama Roberto. Ia pun terlihat senang dan diizinkan pulang bersama keluarganya. Terlebih, sketsa wajah yang diperlukan pun telah selesai dibuat. Namun, alangkah terkejutnya Maria dan Angel ketika melihat hasilnya.
Angel pun membawanya ke TKP untuk diperlihatkan kepada James dan Debra. Kemudian memanggil Dexter untuk melihatnya bersama. Ia pun terlihat sedikit cemas dengan keadaan itu. Namun, karena telah mempersiapkan berbagai macam bukti, ia yakin dapat menepis semua dugaan yang ada. Dan alangkah terkejutnya Dexter di saat melihat gambar itu, di mana sosok wajahnya menyerupai Yesus Kristus. Semua orang pun menduga kalau mungkin saja Oscar telah berhalusinasi melihat sosok tersebut. Tapi di lain pihak, Dexter pun bisa tersenyum lega karena nggak ada hal yang perlu dicemaskan lagi. Scene pun beralih, di mana akhirnya Rita dapat mengadakan pesta ulang tahun anak perempuannya dengan tenang karena telah mengancam sang mantan suami untuk tidak datang. Dexter pun ikut menghadiri acara tersebut bersama dengan Debra. Namun sang adik terlihat masih kesal karena kasus sebelumnya. Tapi untuk saat ini, sang psikopat merasa kalau ia harus menikmati momen kebahagiaan yang mungkin saja bisa lenyap di kemudian hari. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, jujur sih, Om gak nyangka kalau Ice Truck Killer akan mengetes Dexter dengan menjebaknya ke situasi yang sangat pelik. Namun, seperti kita duga, hal ini pasti bisa dilewati oleh sang psikopat kesayangan kita ini. Selain itu, Om juga masih penasaran nih tentang apa alasan Ice Truck Killer melakukan ini semua kepada Dexter. Dan juga apakah pihak kepolisian Miami dapat mencari petunjuk dari potongan sidik jari yang telah didapatkan. Yah, tunggu aja ya, mudah-mudahan semua dapat terjawab pada video selanjutnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Dexter. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.